Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Ini khas ya, pembukanya itu setiap orang punya pembukaan sendiri-sendiri ya. Oke, lanjut. Sekarang saya ingin bicara tentang haruskah ke bengkel resmi atau ke bengkel umum ya. Karena banyak sekali teman-teman ya yang pernah komen di YouTube saya, ada juga yang komen di Facebook, di grup gitu ya. Mereka rata-rata bertanya, apakah harus ke bengkel resmi kalau servis gitu ya. Karena meskipun dealer wuling itu sudah tersebar di seluruh Indonesia ya, banyak sekali ya. Saya lupa itu berapa, tapi yang jelas banyak, hampir di setiap kota besar ada dealer wuling, dan tentunya dengan bengkelnya sekalian ya. Nah, tapi masih juga ada teman-teman yang rumahnya atau domisilinya sangat jauh gitu ya. Jadi mungkin kalau dia mau servis ke bengkel resmi, dia harus menempuh jarak sekitar 30 sampai 40 kilo, pulang pergi udah 80 kilo, apalagi sekarang saatnya pandemik begitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi 3 tahun pertama itu mutlak harus ke bengkel resmi. Ya seberapapun jauhnya domisili Anda gitu ya, ya itu sudah risiko Anda untuk tetap servis di bengkel resmi ya. Istilahnya beres ya. Beres itu singkatan dari bengkel resmi. Jadi 3 tahun pertama itu wajib. Kenapa wajib? Karena setiap mobil ya, bahkan hampir semua merek mobil itu memberlakukan garansi ya, garansi mesin 5 tahun. Tapi kalau menurut saya 5 tahun itu sangat berlebihan ya. Kalau menurut saya 3 tahun mesin Anda tidak ada problem itu sudah lolos ya. Jadi artinya sudah lolos itu mesin tidak mungkin ada cacat produksi. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa 3 tahun pertama itu wajib untuk kita mengunjungi bengkel resmi untuk melakukan servis. Setelah lewat dari 3 tahun, di tahun keempat silahkan kalau mau ke bengkel umum, no problem. Cuma yang mesti diperhatikan adalah satu, kalau kita sudah lewat dari 3 tahun ya, sudah lewat dari 3 tahun kita mau ke bengkel umum, satu yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ganti oli, pastikan oli itu sesuai dengan standar mobil kita. Jangan pernah milih oli yang paket hemat ya, jangan. Kalau bisa malah yang lebih mahal, meskipun speknya sama. Ada ya yang speknya sama tapi lebih mahal, jadi kualitasnya lebih tinggi. Nah, dengan spesifikasi yang sama akan cocok dengan karakter mesin mobil Anda. Itu yang pertama ya. Oli apa aja ya, mulai dari oli mesin, oli gardan, oli persneleng, itu semua ada di buku pedoman mobil ya. Atau kalau buku pedomannya nggak ada, kalau di Wuling Anda bisa masuk ke aplikasi My Wuling, di sana udah lengkap. Anda mau buka informasi tentang mobil Wuling apa aja ada gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau kita mau servis di luar, otomatis kita pun akan membeli spare part sendiri ya. Nah, kalau membeli spare part sendiri pun pastikan misalkan kayak spare part yang tidak boleh murah, itu pastikan kita belinya dengan spare part yang kualitasnya bagus ya. Jadi seperti apa ya? Saya kasih contoh aja ya, seperti kampas rem. Kampas rem itu jangan cari yang murah, cari yang bagus ya. Bagus itu belum tentu mahal juga ya, tapi kalau murah itu kayaknya identik dengan nggak bagus gitu ya. Jadi bagus belum tentu mahal, tapi kalau Anda pilih yang murah itu pasti nggak bagus. Kenapa kampas rem harus pilih yang bagus? Karena kampas rem itu benar-benar vital ya, benar-benar sangat vital. Lalu yang berikutnya, filter, baik itu filter
udara, filter bahan bakar, ya, cari yang paling bagus atau yang bagus. Kalau yang paling bagus terlalu mahal, carilah yang bagus, jangan yang ecek-ecek. Karena apa? Filter itu adalah napas mesin mobil Anda. Filter udara itu napas mesin mobil Anda. Sedangkan kalau filter oli itu adalah ginjal Anda gitu ya. Dia yang akan mencuci mencuci oli ya, mencuci darah itu ginjal ya. Jadi itu adalah sangat vital sekali teman-teman ya. Jadi pastikan cari yang bagus juga untuk filter-filter. Lalu yang berhubungan dengan kaki-kaki ya. Karena kaki-kaki itu juga vital. Artinya ketika Anda mau mengganti bearing, mengganti laker gitu ya. Lalu misalkan karena mobil Anda sudah berumur, tiba-tiba Anda harus mengganti spare part yang berhubungan dengan kaki-kaki, saya sarankan cari yang bagus, jangan cari yang murah. Meskipun mobil Anda mau Anda jual, carilah yang bagus. Kenapa? Nanti kalau si pemilik mobil yang baru itu nggak tahu kondisinya mobil Anda dan tiba-tiba terjadi kerusakan pada kaki-kaki mobil Anda atau pada komponen yang lain, itu akan membahayakan si pemilik dan si pemakai mobil tersebut. Gitu ya. Jadi mau dijual atau tidak dijual mobilnya, pastikan cari yang bagus ya. Gitu teman-teman. Lalu sebenarnya mobil zaman sekarang ya, kita bicara mobil-mobil baru ya, mobil dari tahun 2000 ke sini ya, 2000, 2001 sampai 20 tahun belakangan ini ya, itu sebenarnya sudah cukup bagus materialnya ya, logam-logam yang diperuntukkan untuk mesin itu sudah cukup bagus, sehingga sebenarnya mobil-mobil zaman sekarang ya, apalagi yang sudah komputer ya, yang sudah full computerized, itu sangat jarang untuk di-tune up. Jadi setelannya semuanya sudah lewat komputer, jadi itu jarang sekali di-tune up. Jadi cukup ganti oli, ganti filter, selesai. Ya, saya sering di mobil saya yang dulu ya, yang sebelum Wuling Convero ya, itu saya punya mobil Grand Livina tahun 2013. Bahkan saya melakukan tune up service itu setelah 3 tahun. Bayangkan teman-teman, 3 tahun baru tune up. Dan itu pun terasa karena apa? Karena performanya sudah mulai menurun. Saya pikir wah, saya harus tune up. Tapi ketika performa belum menurun, cukup Anda ganti oli saja, ganti oli gardan, persneleng, oli mesin, filter-filter ya, filter udara, filter AC, filter oli diganti ya. Tentu dengan jadwalnya masing-masing ya. Anda bisa lihat di buku pedoman jadwalnya kapan untuk penggantian. Nah, untuk tune up saya tidak harus setiap ganti oli tune up ya. Kalau saya setelah lepas 3 tahun, kalau ini kan masih belum 3 tahun ya, saya masih tetap ke beres. Kalau masuk ke beres kan di tune up, tetap di tune up kalau di bengkel resmi ya. Tapi nanti rencananya setelah 3 tahun saya akan ke bengkel umum dan saya tidak harus tune up ketika ganti oli. Gitu teman-teman ya. Tergantung sih, nggak harus 3 tahun sekali juga. Kalau misalkan 3 tahun performa mobil Anda masih belum turun, ya 4 tahun oke-oke aja sih. Begitu teman-teman. Tapi pastikan kalau Anda ke bengkel umum, Anda minta tolong sama mekaniknya juga untuk mengecek keseluruhan mobil Anda ya. Jadi mulai dari mesin dan kaki-kaki, itu sangat penting. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya. Sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you on the next video.